Media Palestina soroti pemain abroad Indonesia. Pesan khusus Lionel Messi jelang ke Indonesia. Media Vietnam senggol supporter Garuda. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengaku belum bisa memastikan uji coba timnas U23 Indonesia kontra klub Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors. Meski telah mencapai kesepakatan sebelumnya, Zainuddin Amali menyebut pihaknya kini tengah mengalihkan fokus untuk timnas Indonesia senior. Sebagaimana diketahui, timnas U23 Indonesia membutuhkan laga uji coba guna mengikuti dua ajang bergengsi. Dua ajang itu yakni kualifikasi Piala Asia pada 4 hingga 12 September 2023. Dan ASEAN Games 2022 yang akan digelar di Hangzhou, China pada 23 September sampai dengan 8 Oktober 2023. Kapten Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023, Rizky Ridho memuji kegiatan Primo Future Garuda yang berlangsung di Jakarta pada 29 Mei hingga 1 Juni 2023. Kegiatan hasil kolaborasi PSSI dengan banyak pihak tersebut sukses menghadirkan para legenda sepak bola dunia seperti Eric Abidal, Roberto Carlos, Marco Materazzi, dan Juan Sebastian Veron yang juga memberikan coaching klinik, sharing session hingga terlibat dalam Forfeo Mini Turnamen. Rizky Ridho menilai kegiatan-kegiatan tersebut akan menjadi modal penting untuk para pemain muda. Selain itu, Rizky Ridho juga mendukung penuh rencana PSSI mengundang minimal satu tim kuat di FIFA Matchday untuk menghadapi timnas Indonesia. Hal tersebut diyakini akan berguna untuk mempertebal mental dan juga nyali para penggawa Garuda ketika berjuang mengharumkan nama bangsa di atas lapangan hijau. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF akan menggunakan kekuatan inti tim U20 di Piala AFF U23 2023. Hal ini juga mempersiapkan pemain muda agar lebih siap di turnamen besar. Rencananya, pelatih lokal Hong Ang Tuan akan menjadi pemimpinnya nanti. VFF disebut-sebut kecewa dengan Trosair yang gagal di SEA Games 2023. Meski demikian, keputusan VFF yang ingin menggunakan pemain muda di Piala AFF U23 tahun ini nampaknya mendapatkan dukungan dari para supporter Vietnam. Langkah menggunakan pemain muda di turnamen besar memang sudah dilakukan timnas Indonesia. Terakhir, timnas Indonesia menggunakan skuad mudanya di SEA Games 2023 dan terbukti timnas Indonesia berhasil menjadi juara. Harga tiket pertandingan Argentina saat menghadapi timnas Indonesia dan timnas Australia di agenda FIFA Matchday ini menyajikan perbedaan yang cukup mencolok. Melalui akun Twitternya, pengamat olahraga Cina, Mark Dreyer, membocorkan ada 6 kategori tiket di laga Australia kontra Argentina yang berlangsung di Cina. Tiket dengan kategori termurah dihargai sebesar 680.000 yuan atau setara dengan 1,4 juta rupiah. Sementara itu, ada pula kategori tiket yang dijual dengan harga 4.800 yuan atau setara dengan 10,3 juta rupiah. Adapun harga tiket termahal pada laga Argentina versus Australia bisa menyentuh angka 8.800 yuan. Jika dikonversikan ke rupiah, maka nominalnya setara dengan 18 juta rupiah. Harga tiket tersebut berbanding jauh dengan laga timnas Indonesia versus Argentina, di mana PSSI mematok harga paling rendah yakni 600.000 dan yang termahal mencapai 4,2 juta rupiah. Waketum PSSI Zainuddin Amali memprediksi akan ada pemain abroad yang telah bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia jelang FIFA Matchday. Pasalnya beberapa pemain memang masih akan berlaga bersama klubnya, terutama yang tampil di Asia. Selain Jordi Amat, ada pula Pratama Arhan, Sadil Ramdhani, dan Asnawi Mangkualam. Zainuddin Amali berharap secara perlahan skuad timnas Indonesia akan segera lengkap seiring berlangsungnya pemusatan latihan. Pria asal Gorontalo itu ingin skuad asuhan Sintayong sudah komplit saat menghadapi Palestina, sehingga skuad Garuda mampu tampil dengan kekuatan penuh. Etos kerja pemain keturunan Sandy Walsh patut ditiru pesepak bola Indonesia lainnya. Jelang bergabung dengan timnas Indonesia, Sandy Walsh terlihat berlatih keras sendirian ditemani pelatih pribadi. Hal itu diketahui lewat unggahan kanal YouTube pribadinya. Bek kanan asal klub Belgia KV Mechelen itu terlihat mengasah kemampuan driblingnya. Selain itu, Sandy juga melahap menu latihan terkait heading dan shooting. Inisiatif Sandy Walsh berlatih sendiri dengan ditemani pelatih pribadi mendapatkan pujian dari pecinta sepak bola tanah air. Kegiatan itu diharapkan ditiru pesepak bola Indonesia lainnya.
Para pemain dapat secara rutin berlatih tanpa perlu menunggu sesi latihan dari klub atau tim nasional. Media Vietnam Sport 442 menyenggol supporter Indonesia jelang tur Asia yang dilakoni Argentina. Media tersebut menyoroti permintaan Argentina kepada Ketum PSSI Erick Thohir tentang kedatangannya ke Indonesia yang wajib dirahasiakan. Media itu menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia sering terjadi kerusuhan dan suasana stadion yang penuh sesak. Erick Thohir sendiri mengaku akan menjamin keamanan timnas Argentina. Kedatangan Argentina nantinya tidak akan diketahui oleh publik tanah air. Supporter Indonesia nantinya bisa langsung melihat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni 2023. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Datuk Hamidin menyebut Argentina hanya ingin mencari popularitas ketika memilih lawan timnas Indonesia. Hamidin menjelaskan kalau Malaysia sempat ditawari dua tim kuat, salah satunya Argentina. Namun dia menolaknya karena keputusan pelatih Malaysia Kim Pan-gon. Kami dan Brazil sama-sama anggota Dewan FIFA, tapi waktunya belum, mungkin waktunya tepat. Kalau mereka bermain untuk popularitas, mungkin mereka bisa mendapatkan tim lain. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Argentina juga, dan mereka mengundang kami. Ucap Datuk Hamidin dilansir dari media Malaysia Berita Harian. Pemain timnas Indonesia U16 keturunan Korea Selatan, Chi Da-bin, mengaku senang telah mendapatkan arahan langsung dari legenda Brasil, yakni Roberto Carlos yang hadir pada acara Primo Future Garuda. Pasalnya sewaktu kecil dia kerap melihat aksi-aksi mantan pesepak bola yang terkenal dengan tendangan-tendangan kerasnya itu dari layar kaca. Sebagai talenta muda tanah air, Chi Da-bin mengaku mendapatkan pengalaman luar biasa dari rangkaian program tersebut. Dia pun berharap selama mengikuti serangkaian acara Primo Future Garuda, ini lebih membantu karir sepak bolanya untuk lebih berkembang ke depannya. Media Palestina Footballpalestina.com menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang memanggil 10 pemain yang berkarir di luar negeri jelang laga persahabatan pada 14 Juni mendatang. Media tersebut membeberkan para pemain abroad Indonesia yang menjadi andalan Sintayong. Laga kontra Palestina sendiri akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selain melawan Palestina, ke-26 pemain ini juga dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi juara dunia Argentina pada uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 19 Juni. Kapten tim nasional Argentina Lionel Messi sudah menyampaikan pesan khusus secara tersirat untuk tidak mau dibebani Barcelona saat melawan timnas Indonesia. Dilansir dari Marca, Messi memberikan tenggat hingga 10 hari untuk Barcelona jika ingin membuat gerakan di bursa transfer. Posisi Barcelona sudah harus jelas saat Messi bertolak bersama timnas Argentina ke Indonesia. Ultimatum dari Messi tidak dimaksudkan untuk penandatanganan kontrak secara resmi. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.